unggulan di kelas Bahasa Indonesia. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian, fungsi, dan ciri-ciri teks laporan percobaan. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang struktur teks laporan percobaan. Struktur artinya adalah susunan. Ketika menulis sebuah teks, pastikan struktur yang ada di dalamnya lengkap. Misalnya, dalam sebuah teks terdapat 6 struktur. Jika kita menulis hanya 3 struktur saja, maka teks yang kita buat dikatakan belum sempurna atau belum lengkap. Dalam teks laporan percobaan ini terdapat 5 struktur. Struktur yang pertama yaitu tujuan percobaan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Struktur yang ketiga yaitu prosedur atau langkah-langkah. Struktur yang keempat yaitu hasil. Dan struktur yang kelima yaitu kesimpulan. Baiklah, kita akan bahas satu persatu struktur tersebut. Struktur yang pertama yaitu tujuan percobaan. Sebuah teks harus memiliki tujuan. Tujuan tersebut harus ditulis secara lengkap sesuai dengan isi kajian teori. Berikut saya sajikan contoh teks laporan percobaan dengan judul Membuat Teleskop Sederhana. Pada paragraf pertama teks membuat teleskop sederhana terdapat struktur teks yaitu tujuan percobaan. Kita baca ya. Supaya dapat mengamati benda-benda di langit, dibutuhkan alat canggih yang disebut dengan teleskop. Teleskop merupakan sebuah teropong besar yang digunakan di dalam astronomi. Ilmu ini mempelajari benda-benda di langit. Astronomi tidak bisa berkembang dengan baik karena banyak orang yang berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahal dan berteknologi tinggi. Padahal, teleskop sederhana dapat dibuat dan pengamatan sederhana pun dapat juga dilakukan. Di sini terlihat tujuan percobaan ini adalah untuk membuat teleskop sederhana tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Kemudian, pada paragraf kedua terdapat struktur teks alat dan bahan. Guna membuat teleskop sederhana diperlukan bahan dan alat berikut. 1. Lensa objektif, loupe atau kaca pembesar. Lensa cembung praktikum, biasa dijual di toko atau alat laboratorium. Bisa juga membeli dengan diameter 5 cm. Kemudian pipa PVC dan perlup sambungan pipa dengan panjang kira-kira 30 cm. Perkakas seperti gergaji kecil dan lem perekat. Kemudian lensa okuler, bisa menggunakan lensa binokuler atau lensa mikroskop. Atau bisa juga dengan membeli lensa di toko alat laboratorium dengan diameter 2,5 cm. Kemudian di paragraf ketiga kita bisa menemukan struktur teks yaitu prosedur atau langkah-langkah. Adapun cara pembuatan teleskop adalah sebagai berikut. 1. Tentukan panjang badan teleskop dahulu dengan rumus fisika yang sudah kita ketahui yaitu FOB ditambah FOK sama dengan L. Kemudian potong pipa PVC yang panjangnya sudah diketahui. Kemudian langkah yang ketiga, letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa, lalu sambungkan sambungan pipa yang sudah berisi lensa tadi di ujung paling depan pipa PVC yang sudah diukur. Ingat, lensa objektif selalu terletak di depan lensa okuler. Pasangkan perlup di ujung paling belakang pipa. Cara yang keempat yaitu pasangkan perlup di ujung paling belakang pipa. Yang terakhir, letakkan lensa okuler di perlupnya. Langkah-langkah tersebut harus ditulis secara berurutan. Paragraf selanjutnya adalah struktur teks hasil percobaan. Kita harus menulis hasil percobaan sesuai dengan apa yang didapatkan saat percobaan. Di situ, setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana sudah dapat digunakan untuk mengamati benda-benda langit, seperti kawah bulan ataupun planet-planet terdekat. Teleskop sederhana dan murah ini dapat kamu gunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya cukup jauh. Paragraf terakhir pada teks laporan percobaan yaitu simpulan.
Simpulan berisi pendapat akhir percobaan. Untuk mengamati benda-benda langit yang jaraknya jauh, ternyata tidak selalu harus menggunakan alat yang canggih dan mahal. Kamu cukup menggunakan benda-benda yang mudah didapatkan. Sebelum melakukan pengamatan, ada baiknya kamu melihat waktu terbit dan tenggelam serta arah objek yang akan diamati. Demikian penjelasan saya mengenai struktur teks laporan percobaan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.